Itu hebatnya Rumesa tuh. Tidak pernah memasak kecuali yang diminta suami. Kadang ibu-ibu ke selera inyo saja pikirnya Pak. Yang kalau mak di penjauh saya awak dia pikir selera awak dah itu. Ya tu. Jadi apa kalau kolesterol lah asam urat anyo agi ju udang bagi Pak. Udang ketujuh di beliau itu. Ini ayo apa kerja. Nah, jadi Rumesa begitu. Saya tidak pernah masak kecuali yang diminta suami saya. Oke. Lalu ya begitu suami saya pulang siang, dia makan siang tuh, pulang kerja siang, saya duduk dekat dia makan. Saya duduk dekat dia makan dan saya temani dia makan. Itu. Iyo. Itu saya. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini. Di sebagian masih banyak yang nyasar ke Al-Hakim, masih WA saya nih, Ustaz tidak di Hakim gini, tidak kalau saya tahu ya. Baiklah Ibu, kita lanjutkan bahasan kita masih ayat keluarga ya. Terakhir kita bahas tentang zihar dan li'an ya di surat Al-Mujadilah dan surat An-Nur. Surat At-Talaq ya. Surat 65 ayat 1 dan 2 ya. Kita akan bahas surat 65 ya, surat At-Talaq ya, surat 65 ayat 1 sampai 7 ya. Surat At-Talaq ini surat yang berisi tentang ketentuan baik bagi mantan suami maupun mantan istri jika terjadi perceraian di antara mereka. Nah, kita baca ayatnya, ayat 1 dulu. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddatah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tiyana bi fahishatin mubayyinatin wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallah yuhdisu ba'da zalika amra. Itu ayat 1 ya. Kata Allah, wahai Nabi, itu Nabi Muhammad nih. Jadi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad itu tidak pernah manggil ya Muhammad, tidak pernah. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil namanya, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Bacalah Al-Quran selalu begitu tuh. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah Allah memanggil ya Muhammad. Selalu dipanggil Allah tuh gelar beliau, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi,
atau gelar ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Itu adab Allah, ya. Begitulah Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah saja begitu ke Nabi Muhammad, ya apalagi kita. Makanya tidak boleh memanggil nama Muhammad saja. Ya sebut Nabiina, Rasulina, Sayyidina Muhammad. Itu adab namanya itu. Karena Allah tidak pernah manggil ya Muhammad. Ya ayyuhan Nabi itu gelar. Karena kalau gelar itu dipanggil itu menghormati. Ibu-ibu apa-apa mungkin saya ini seusia anak bapak ibu. Ya, mungkin ada seusia cucu malah. Ya. Ya karena ada ibu-ibu kok yang di atas 80 berarti lah nenek saya segitu. Bisa aja ibu memanggil saya tuh, "Woi, Pian." Bisa aja. Tapi kalau begitu kan tidak adab namanya tuh. Ustaz, ayo panggil lah Ustaz, gitu ya. Walaupun usia saya di bawah bapak ibu, tapi memanggil gelar itu menghormati. Itu makanya kalau di Minang ini kan ketek banamu kadang begalah ya. Orang kalau berumah tangga itu tidak dipanggil namanya nih. Batagak galal itu. Ya toh namanya di panamunya misalnya ya Alek. Nanti lagi galanya Bagindo, ya Sultan, ya Mangkuto itu gelar-gelar yang bagus tuh. Sidi itu Rajo tuh, Sidi Rajo, Bagindo Rajo, Sultan Rajo. Termasuk gelar itu kan hebat itu. Namanya Alek, panggilannya Sultan Rangkayo, melenggang di langit. Para hebatnya tuh. Allah Sultan kayu di langit ke melenggangnya dah gitu. Jadi memanggil itu dengan gelar, cara menghormati. Jadi begitulah Nabi ya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan Nabi. Apa kata Allah? Apabila kamu menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka di masa iddah mereka. Dan hitunglah iddah mereka. Dan takutlah kamu kepada Allah Tuhanmu. Dan jangan kamu mengeluarkan istrimu dari rumah mereka. Dan jangan pula perempuan keluar dari rumahnya selama iddahnya belum habis. Kecuali boleh kamu keluarkan dia dari rumahnya jika dia berbuat serong. Ya, zina. Dan itu ada bukti. Boleh dikeluarkan dari rumah itu. Itulah keputusan Allah, hukum-hukum Allah. Siapa yang melampaui batas, tidak mengikuti hukum-hukum Allah, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Dan kamu tidak tahu, boleh jadi dengan perceraian itu Allah akan memperbaharui urusanmu dalam rumah tangga. Itu artinya. Jadi ayat 1 ini Ibu. Jadi Allah memanggil Nabi. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Iza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Jika kamu menceraikan istrimu, ceraikan mereka di masa iddah. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya iltifat. Istilahnya begitu Ibu ya. Iltifat namanya. Iltifat itu mengubah redaksi. Yang dipanggil itu an-nabi. Nabi berapa orang? Nabi berapa orang? Nabi Muhammad? 1. Nabi 1. Bila kamu menceraikan istrimu, di sini berubah menjadi talaqtum. Tum ini siapa? Kalian. Padahal ini 1 nih. Harusnya apa? Talaqta. Harusnya begitu, karena Nabi sendiri. Iza talaqtan nisa. Talaqta di sana, karena yang dipanggil Nabi 1. Kalau 1 tentu kata subjeknya 1 pula. Ini yang dipanggil 1, yang dilarang banyak.
Itu namanya iltifat, mengubah redaksi dari tunggal ke jamak. Kenapa begitu? Pertama Allah panggil, jika kamu menceraikan istrimu, maka ceraikan mereka di masa iddah. Kenapa diubah dari satu ke jamak? Harusnya ya ayyuhan nabi iza talaqtan nisa fatalliqhunna. Bukan fatalliqu, karena taliqu ni jamak. Kalau taliqu banyak nih. Harusnya talik saja satu. Begitu redaksinya. Kenapa diubah jadi banyak? Karena menceraikan istri itu tidak terjadi pada Nabi, tapi terjadi pada kita. Karena Nabi tidak pernah menceraikan istrinya. Dan itu tidak boleh. Coba nanti Bapak baca surat Al-Ahzab 52. Ya, surat Al-Ahzab 52. Kata Allah, la yahillu laka an-nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Tidak halal bagi Nabi menceraikan istrinya lalu mengganti dengan yang lain. Jadi istri Nabi itu setelah Khadijah meninggal ada totalnya 12. Tapi satu sudah meninggal. Istri Nabi itu 11 setelah Khadijah, 12 dengan Khadijah. Jadi istri Nabi itu dengan Khadijah 12. Setelah Khadijah wafat, itu istri Nabi 11. Lalu mati pula satu 2 bulan setelah dinikahi, namanya Zainab binti Khuzaimah. Jadi Zainab binti Khuzaimah ini tak panjang pula usia pernikahannya dengan Nabi. Cuman 2 bulan. Dia mengambil status istri Nabi aja, habis itu dia meninggal. Itu Zainab begitu. Zainab ini namanya Ummul Masakin. Ummul Masakin itu kenapa Ummul Masakin? Karena orang miskin kalau datang ke dia selalu dapat makanan. Jadi ibunya orang miskin, makanya Zainab binti Khuzaimah itu usianya meninggal sekitar 30 tahun. Karena dia selalu kasih orang miskin tiap hari makanan. Kalau ada orang tak makan, datang ke rumahnya Zainab dikasih makan tuh, Zainab binti Khuzaimah. Ini orang elok-elok, umurnya tak panjang loh ibu. Maka di kampung kalau ada orang mati muda ibu, nyoyo elok laku mah dia. Eko dan tua aku bukan elok laku aja, saya singkong lah ibu. Tapi begitulah Zainab. Zainab meninggal pula 2 bulan setelah menikah dengan Nabi meninggal. Maka tinggal istri Nabi 10 ya. Satu budak namanya Maria Kiptiah. Budak. Yang budak ini beda status. Karena dia jariyah namanya, bukan zaujah. Nah, maka tinggal istri Nabi 9. Sampai Nabi wafat. Ya 9. Yang 9 ini Allah yang memilih. Makanya kalau Bapak Ibu baca sejarah bagaimana Nabi berpoligami, menikah dengan Hafsah apa latar belakangnya, menikah dengan Aisyah latar belakangnya, menikah dengan Zainab binti Jahsy latar belakangnya, menikah dengan Juwairiyah latar belakangnya ada, menikah dengan Safiyah binti Huyai ada latar belakangnya. Semua istri Nabi yang 9 ini itu atas perintah Allah karena ada latar belakang. Allah yang pilih. Makanya yang ini jangan Bapak contoh. Ini Allah yang mengatur. Allah yang memilih untuk Nabi ini, khususiat. Makanya ada satu istri Nabi yang malah Allah menikahkan dengan menurunkan ayat. Namanya Zainab binti Jahsy. Itu turun ayat menikahkan Nabi dengan Zainab tanpa wali. Allah walinya langsung. Ya. Bapak-bapak jangan contoh pula itu. Habis kalau dibawa si ibu-ibu ke rumah kan, tanya ibu, siapa pak? Istri yang bu. Bila apa menikah? Allah yang menikahkan. Ya, itu hanya untuk Zainab binti Jahsy aja. Nah, jadi kata Allah di Al-Ahzab 52 itu,
tidak halal bagi Nabi menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri lain. Makanya ada istri Nabi namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah ini menikah dengan Nabi usia 60 tahun. Dia sudah tua. Dia tidak ada lagi berkehendak dengan laki-laki. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau hendak menceraikan saya, silakan." Tapi Nabi tidak menceraikan Saudah karena dilarang Allah, tidak halal menceraikan istrinya. Dan diganti dengan yang lain, karena ini Allah yang memilihkan itu, makanya istri-istri Nabi itu semuanya masuk surga tanpa hisab. Semua istri Nabi ya masuk surga tanpa hisab. Makanya Fatimah bertanya, anak beliau bertanya ke Nabi, "Ya ayahanda, setelah istri-istri engkau, ada tak perempuan yang masuk surga seperti mereka?" Kata Fatimah begitu. "Ada tak perempuan yang masuk surga seperti istri engkau?" Ya. Kata Nabi, "Ada." Siapa? Diceritakan namanya Rumaisyah. Sebagian mengatakan namanya Rumaisyah. Sebagian mengatakan namanya Muti'ah. Maka Fatimah ingin tahu, ini Rumaisyah amalnya apa nih? Kok bisa dia seperti istri Nabi pula masuk surga? Datanglah ke rumah Rumaisyah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Fatimah." "Ada urusan apa Fatimah?" "Ini pintu belum dibuka nih." "Ambo kamu tahu-tahu." "Kamu tahu-tahu apa?" Kata Rumaisyah, "Mohon maaf Fatimah ya, suami saya sedang tidak di rumah. Saya harus minta izin dulu menerima tamu. Besoklah engkau datang ya, saya minta izin dulu nanti." Tu Rumaisyah hebat. Ibu orang ke rumah timur saya langsung. Nah, baiklah kata Fatimah, pulang. Besok datang lagi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Fatimah." "Oh ya. Ada apa Fatimah?" "Saya ingin bicara." "Ya, sudah dapat izin?" "Sudah." "Engkau bersama siapa?" "Saya bawa Husain." "Husain ini anaknya." "Husain." Kata Rumaisyah, "Mohon maaf Fatimah, Husain belum ada izin dari suami saya. Pulanglah dulu ya. Besok datang lagi. Saya minta izin dulu untuk Husain. Ada izin enggak?" Itu yang saking patuhnya itu namanya Muti'ah, perempuan yang sangat patuh. Nah, besok datang lagi Fatimah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Fatimah." "Oh ya, dengan siapa?" "Dengan Husain." "Ada lagi?" "Ada Hasan ikut pula." Aduh, kata Rumaisyah, untuk Hasan belum ada izin. Pulanglah engkau dulu. Ya besok datang balik. Datanglah rumah Fatimah besok, bawa Hasan, bawa Husain. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Fatimah." "Dengan siapa?" "Dengan Husain." "Ya." "Siapa lagi?" "Hasan." "Ya." "Dah dapat izin?" "Sudah." "Siapa lagi?" "Tak ada, mau 3 saja." Ya. Waduh, pulanglah balik kan. Nah, udah. Bertiga. Masuk. Mau tahu-tahu lah. Namanya ibu-ibu. "Rumaisyah, engkau tahajud tiap malam?" Kata Rumaisyah, "Enggak. Saya tidak ada tahajud." "Engkau baca Quran tiap hari?" "Enggak." "Engkau puasa Senin Kamis?" "Enggak." Jadi Fatimah heran, kok bisa seperti istri Nabi pula masuk surga? "Lalu apa yang kau kerjakan hari-hari?" "Oh begini," kata Rumaisyah. "Saya setiap hari selalu bangun tidur sebelum suami saya bangun." Satu. "Tidak pernah saya bangun tidur setelah suami saya. Selalu saya bangun tidur sebelum suami saya bangun." Itu satu tuh. Ibu-ibu kami lah duduk lah jago lah ambil kopi ibu lalu eleh. Itu tak bisa dah tu. Dua. "Lalu saya masakkan air untuk suami saya. Karena mandi suami saya pakai air hangat setiap pagi. Maka setiap pagi saya masakkan dia air supaya mandinya dengan air hangat setiap pagi." Allah ibu. Iku apa? Aku lah rematik ibu pasu mandi ya dingin keran dia ya mana. Nah, tu balai. Tu banyak ilmu amalnya ibu kok. Lalu kata Rumaisyah, "Saya bikinkan sarapan suami saya.
Lalu pagi dia makan, lalu dia berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja saya tanya dia, suamiku, apa yang kau inginkan nanti siang untuk dimakan? Dan saya tidak pernah memasak kecuali yang diminta suami saya. Itu hebatnya Rumesa tu. Tidak pernah memasak kecuali yang diminta suami. Kadang ibu-ibu ke selera inyo saja pikirnya, Pak. Yang kalau mak di penjauh saya, awak hanya pikir selera awak dah. Ya tu. Jadi apa kau lah kolesterol lah, asam urat, anyo agi ju udang bagi Pak. Udang ketujuh di beliau tu. Ini anyo apa kerja. Nah, jadi Rumesa begitu. Saya tidak pernah masak kecuali yang diminta suami saya. Okey. Lalu ya begitu suami saya pulang siang, dia makan siang tu, pulang kerja siang, saya duduk dekat dia makan. Saya duduk dekat dia makan dan saya temani dia makan. Itu. Iyo. Itu saja. Itu saja. Kata Fatimah, ambo lah lo cetunya je. Apa spesialnya kau? Dahlah, kau lah siang gua. Kata Rumesa, kau lah siang kau Fatimah, suami ambo ke pulang leh ke makan siang, pulang lah kau leh. Jadi musi tamu kau boleh. Kalau ibu-ibu kau zuhur lalu pulang leh usia saya leh. Nyo batas batamu zuhur. Zuhur bolehnya. Setelah zuhur sampai asar tak boleh datang ke rumah orang. Nanti setelah isya tak boleh datang ke rumah orang. Dan sebelum subuh tak boleh datang ke rumah orang. 3 waktu. Salasu aurat namanya. 3 waktu yang dilarang ke rumah orang. Setelah zuhur, setelah isya, dan sebelum subuh. Kata Rumesa, pulanglah kau leh. Suami ambo ke pulang ke makan. Pulanglah Fatimah. Begitu pulang jalan, tengok ke meja makan, tampak di situ ada cambuk kuda. Cambuk kudo, saya cambuk kudo. Pelacik kudo. Itu di atas meja makan. Maka ya Fatimah kepo lenya. Rumesa, bako ada cambuk kudo di atas meja. Oh, saya lupa memberitahu engkau. Suami saya kalau makan, saya duduk di samping dia dan saya berkata kepadanya sebelum makan, suamiku kalau ndak enak masakkan saya, cambuklah saya. Tuh. Habis itu ibu kalau ingin seperti Rumesa, kalau ingin seperti istri Nabi, tolong rotan siang dari meja tu. Lalu kapak mengecek lapak, kalau ndak lama ya bubuh lamboy. Yang ada kan tak begitu. Apa bertanya saketeknya, bu, gak asin gulai mak. Dia banyak cerita lah, makan salah. Dari pagi dia masak lah, umunya saya dah makan nantilah. Rumesa tu, kalau kurang enak cambuk saya. Wajar kan? Ya begitulah Rumesa, itu ceritanya begitu. Jadi Rumesa ni kata Nabi, dia yang seperti istri-istri Nabi. Makanya istri Nabi itu tidak diceraikan. Nabi tidak boleh menceraikan istri beliau, walaupun sudah tua seperti Saudah. Makanya Saudah berkata, bagian malam saya kasihkan ke Aisyah, karena dia masih muda. Begitu toh? Dan istri Nabi ini akur ibu, akur. Ya 9 tu akur. Ya, kalau ibu-ibu mungkin smackdown tiap sebentar ya kata mak ya. Makanya Allah tak mewanti-wanti apa-apa. Kamu tidak akan bisa berlaku adil kata Allah. Walaupun engkau berusaha, tidak bisa. Kalau Nabi dia memang adil. Lagian istri Nabi kok beda aja ibu-ibu. Istri Nabi kok memang Nabi mendidik. Ya memang wanita terbaik. Itu makanya tidak boleh menceraikan istri Nabi. Tidak boleh. Karena itu diubah dari satu ke jamak. Kalau dikatakan ya ayyuhan nabi iza talaqta, berarti Nabi pasti menceraikan istri beliau. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Maka diubahlah dari talaqta menjadi takul talaqtum, karena perceraian itu hanya terjadi pada kita umatnya, tidak kepada Nabi. Itu satu.
Itu namanya iltifat dalam bahasa Arab. Memalingkan redaksi dari person kedua ke person ketiga, dari person ketiga ke person pertama, dari tunggal ke jamak. Itu namanya iltifat. Tujuannya ada, maknanya ada. Karena Nabi tidak akan menceraikan istrinya, maka dipalingkan ke orang lain. Maksudnya kita nih, umatnya. Itu makanya berubah itu dari an-nabi tunggal menjadi talak tuh. Nah, yang kedua, ceraikan mereka li'iddatihinna. Jadi kalau menceraikan istri, kata Allah, ceraikan istrimu li'iddatihinna. Li'iddatihinna ini maksudnya ceraikan ketika mereka siap dalam iddah. Siap dalam iddah itu ketika suci. Itu maksudnya. Maka seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya ketika haid. Maka ceraikan istri ketika suci. Kenapa tidak boleh menceraikan istri ketika haid? Karena kata cerai itu menyakitkan perasaan. Sakit perasaan ibu ketika suami ibu mengatakan dan talak kau. Padih ibu sabana padih. Kalimat itu ibu rasa patui di siang hari itu ibu. Iya. Kalau sempat suami ibu mengatakan itu, saya ceraikan engkau katanya. Itu rasa kiamat surah itu. Maka tidak boleh perempuan ketika haid dihantam dengan goncangan jiwa. Karena perempuan ketika haid itu dia sedang sakit. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azah. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah wanita haid itu sedang sakit. Fisiknya sedang sakit. Itu makanya ibu kalau sedang haid gambuang saya pipinya, Pak. Perhatikan ibu kalau haid, Pak. Tak ada yang elok dunia kalau, Pak. Sensitif. Iya, itu sakit, namanya sakit. Makanya Allah sebut azab. Orang haid itu sedang sakit, fisiknya sakit, perasaannya sakit. Ditambah lagi orang haid tidak salat. Orang kalau tidak salat hatinya gelisah, tidak tenang. Sesak dadanya. Bakal ditambah dengan kata cerai, bunuh diri dia nanti. Itu makanya perempuan laki-laki kok tidak boleh serampangan menceraikan istri. Kalau memang tidak bisa lagi bertahan rumah tangganya, bersabar sampai dia dalam keadaan suci. Kata Allah, ceraikanlah istrimu li'iddatihinna ketika mereka sudah siap menerima iddah. Maksud sudah siap menerima iddah itu ketika dia sudah dalam keadaan suci. Itu. Itu masalah bahwa agama ini mengatur. Ini pertengkaran hebat di rumah tangga ini. Yobana ada tanggung hebatnya pertengkaran loh. Tetap bersabar mengatakan talak sampai dia suci. Sampai dia suci. Biasanya kalau ditunda itu udah jadi itu loh tuh. Ya kalau ditunda lo second hari itu lah dingin lah itu. Itu makanya tunggu ketikanya suci. Lalu kata Allah, wa ahsul iddah. Ini tugas seorang suami ini. Hendaklah kamu hitung iddah. Jadi seorang suami, misalnya menceraikan istri, sekarang dia suci nih. Saya talak engkau. Maka dia dihitung sampai 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya, jadi sekarang dia ditalak nih. Sekarang talak nih. Berarti dia haid suci. 1. Haid suci. 2. Haid suci itu habis tuh mah. Maka bapak harus merujuk dia sebelum datang haid berikutnya. Kalau lah suci itu lah bebas itu mah. Makanya bapak-bapak hitung iddah ini. Lah barangkali haidnya. Beko lewat beko. Kalau lewat akad nikah baru. Kalau dia pulang, kalau tidak akad nikah baru, tidak boleh. Karena iddah dah habis.
Sebab kalau iddahnya sudah habis, si perempuan tadi boleh menolak mantan suaminya. Karena dia punya hak untuk memilih laki-laki lain. Tapi selama di masa iddah, dia tidak boleh menolak suaminya datang. Kalaulah habis iddah ibu, tu datang suami ibu kembali, ibu bisa menolak. Iddah boleh habis ya. Ambo jadi lain lah ya. Boleh? Tapi kalau di masa iddah tu dia datang, tak boleh ibu tolak. Itu nanti ada kewajiban suami selama di masa iddah tu kasih belanja terus. Nah, itu kenapa laki-laki disuruh menghitung iddah. Berapa kali haid? 2. Nengkat suci nengkat 3 tu pulang leh. Kalau nak pulang dengan akad nikah baru pulangnya nanti. Tapi kalau di masa iddah pulang saja. Pulang saja. Pulang. Itulah makan berdua, itulah ujuk. Itu saya tandonya. Setelah makan berdua eko atau naik onda lo pacik baru apa itu telah ujuk tu. Ya, itu saya tandonya tu. Gitu. Jadi kalau rujuk aja. Makanya namanya rujuk tu pulang. Pulang dah lah. Itu apa-apa tolong hitung iddahnya. Mana tahu ada yang menceraikan istrinya. Lalu katalah wattaqullah rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah, baik yang menceraikan maupun yang diceraikan. Baik suami maupun istri, dua-duanya diperintah Allah bertakwa. Bagaimana bentuk takwanya? Si suami la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan mengusir istri dari rumahnya. Walaupun bapak yang bangun rumah dengan harta bapak, ibu pun tidak ada pencahariannya, 100% harta bapak bangun rumah. Kalau bapak menceraikan istri bapak, jangan usir dia dari rumah itu. Bapak saja yang pergi. Takwa kata Allah, bertakwa kepada Allah. Karena perempuan tidak boleh jadi gelandangan. Perempuan tetap di rumah tu. Jadi kalau suami istri bercerai, maka yang laki-laki yang pergi. Tak boleh perempuan diusir. Baik kau di rumah kau. Dan membeli rumah kau mah. Lalu hari ibu lah, saya menentang tas. Tak boleh tu pak. Dan sering kejadian begitu tu. Ya. Laki-laki ini karena dia punya kuasa, dia punya harta, dia punya mata pencarian, istrinya di rumah aja, diusirnya tu. Ya, tidak boleh. Jangan kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Makanya Bapak Ibu masalah ya. Rumah itu dinisbahkan ke mereka. Buyutihinna. Bukan buyutihim. Harusnya buyutihim. Jangan kalian mengusir mereka dari rumah kamu buyutikum. Harusnya ini buyutikum. Jangan kamu usir istrimu dari rumahmu. Kan saya yang bangun rumah. Harus kan rumah saya. Tapi kata Allah enggak. Rumah itu rumah mereka. Itu makanya Allah enggak mengatakan buyutikum, buyutihinna, rumah mereka. Walaupun kamu yang bangun rumah mereka. Itu makanya dalam kaidah bahasa apa Ibu? Ini namanya mudaf dan mudafun ilaih. Idafah namanya. Kaidahnya idafah itu ada lam. Misalnya akhi atau abi. Apa artinya abi? Bapakku. Ya, abi ya. Apa makna abi ini? Abun li. Bapak punya saya. Kitabun, kitabi, buku saya. Aslinya kitabun li, buku milik saya. Kenapa rumah buyutihinna
Itu artinya rumah tu milik perempuan, walaupun suami yang bangun. Itulah kaedahnya gitu. Itu makanya bapak kalau bapak bercerai, selama isteri bapak belum menikah, bapak saja yang pergi di rumah tu. Karena itu rumah mereka. Kecuali bila menikah ibu kok dapatlah suami baru dia bawa lah di suami baru ke rumahnya leh. Iya. Saya pernah menemukan ada jamaah Pak Ibu. Dia bercerai Pak. Yang bangun rumah suaminya. Jadi begitu dia bercerai, dia bilang sama istrinya itu, "Ibu tinggallah di rumah ini sampai meninggal dunia." Begitu Pak. Bahkan menikah ibu tu dalam PO suami baru dibolehkannya tinggal di sana. Silakan. Begitu laki-laki itu harus itu Pak. Ya, tidak boleh ibu-ibu kok jadi gelandangan lah. Cuman kalau lama nikahnya dapat suami barunya, suruh pai salah tidak bahala. Karena ada yang menanggung hidupnya, suami baru. Tapi kalau apa berlapang hati, ya, membiarkan dia dan suami baru di rumah Pak tu, berpahala lah Pak. Tambah pahala Pak. Cuma apa kan menyalak lah Ustaz. Dan kepayah ambil rumahnya kesanang-sanang tu rumahnya tak ada. Tapi ada orang-orang begitu tuh. Ya. Sampai si istrinya menikah, sampai sekarang masih di rumah itu. Dengan suaminya yang baru. Kalau dibolehkan di suaminya, tidak apa-apa, silakan. Gitu. Itu yang disebut wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Salah satu bentuknya apa? Jangan kau usir istrimu dari rumah mereka. Kecuali mereka yang minta keluar sendiri. Misalnya idahnya lah habis. Dah. Idah ambo lah habis. Ambo you pulang ke rumah Pak boleh. Ambil lah rumah udah lah. Itu tak apa-apa. Tapi jangan diusirnya. Apalagi di masa idah diusir. Tak boleh. Bertakwa kata Allah. Nah, si perempuan yang diceraikan bertakwa juga. Bagaimana takwanya? Wala yakhrujna. Tidak boleh perempuan di masa iddah keluar rumah. Itu takwa namanya tuh. Hingga untuk salat berjamaah. Hingga untuk pengajian. Ada jamaah saya kemarin ngikuti saya setiap pengajian. Ternyata suami beliau meninggal baru 1 bulan ini. Saya dikasih tahu, jangan, larang, jangan ikuti saya, jangan. Berdosa beliau nanti. Karena perempuan kata Allah di masa idah jangan keluar. Cerai hidup atau cerai mati sama. Apalagi yang cerai hidup. Ibu-ibu. Kenapa ibu di masa idah 3 kali haid atau 3 bulan? Kenapa tidak boleh keluar rumah? Kenapa ibu menunggu di rumah? Iddah itu artinya masa penantian. Ibu di rumah itu menanti kepulangan suami ibu. Kok lebar rubah panganannya? Ayo tak sasak pulang. Ibu payah leleken kamari. Tak jadi rujuk kalau bu. Ke siapa? Oh, ciko kerja kau ya aja. Tak jadi rujuk. Dia ingin rujuk. Maka dia pulang kapanpun dia mau, ibu harus standby di rumah. Menanti kepulangan dia. Karena begini ibu, perceraian itu paling dibenci oleh Allah. Maka Allah beri kesempatan 2 kali rujuk, supaya tidak bercerai. Nah, supaya tidak makin runyam rumah tangga, ibu di masa idah tolong tunggu di rumah. Menunggu siapa? Menunggu dia merujuk. Kok pulangnya? Ibu kalau pulang apa tu? Ibu senyum-senyum naku-naku lah. Alhamdulillah berubah pengananya kan. Ya karena begini. Makanya coba Bapak Ibu baca di akhir ayat tadi. Ya, di akhir ayat pertama surat At-Talaq itu. Kata Allah apa? La tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Kamu tidak tahu kata Allah. Kamu tidak tahu.
Boleh jadi dengan perceraian itu rumah tanggamu menjadi baharu kembali. Itu rahasianya bercerai itu, Ibu. Dengan bercerai, rujuk, kata Allah, kamu tak tahu. Boleh jadi perceraian itu membuat rumah tangga menjadi rasa baru. Ibu kok sempat bercerai, lah 3 bulan berpisah, cerai wah. Tu manung apa manung ibu manung gitu ya 2 bulan manung. Tu mencogok apa aku pulang ibu. Cogok. Ibu rindu je nyo rindu je ibu. Dah. Itu rasa pengantin baru tu ibu pas puasa tu. Ibu cuba lah kena percaya ibu. Rasa pengantin baru. Tak percaya ibu cuba lah bercakap kat sekali. Cakap kat yo mana sekali yo pak. Tu 2 bulan dak sobok sudah bercakap tu. Itu kok pas sobok ibu tu yo mana baru rasanya ibu. Ya tak? Maka bercakap kok perlu ibu. Perlu. Tak sekali-sekali bercakap je lah, cubalah. Nyo sudah bercakap tu. Sudah bercakap tu. Ya tak? Kau tahu Ustaz cerita dulu. Ustaz cerita dulu. Ya. Ustaz acok dah tak siapa-siapa ni bu. Ya, tapi sudah ada siapa-siapa tu betul. Baru rasanya bu. Itulah kata Allah tadi ya. Wala tadri, kamu tak tahu kata Allah. Boleh jadi bercerai itu tujuannya supaya rumah tanggamu diperbaharui oleh Allah. Rasanya baru balik, rasa-rasa baru balik. Seperti membangun dari baru balik. Cuba ibu bercakap, yo bandau cakap tuan. Tu damai ibu. Sudah bercakap heboh-heboh tu ibu, tu berdamai ibu. Itu rasanya itu, rasa tu sesuatu yang sensasinya beda gitu ha. Ya. Cubalah lalu cubalah. Kalau ambo lah mencuba. Ya. Jadi tidak apa-apa ibu. Jadi ibu kira rumah tangga sakinah tu sejak menikah sampai mati tu akur cupin-ipin saya berdua. Tak ada lah tu. Sejak mulai menikah sampai mati tu betul itu saya tiap hari ya. Nak kado lah tu ibu. Cakap, tangkap, kau cubalah ada bahala. Cakap lah. Ya dah. Tapi sudah bercakap tu. Kata Allah, kamu tak tahu boleh jadi dengan cara begitu rumah tanggamu menjadi baharu kembali. Itu rahasianya tu ibu. Tak ada yang buruk. Tak ada yang buruk. Makanya nakoda yang hebat bukan nakoda yang tak pernah dihantam badai. Nakoda yang hebat tu dihantam badai gelombang ombak besar. Tapi kapalnya tak pecah. Itu nakoda yang hebat. Kalau ada kapal tak pernah kena ombak tu dah hebat nakoda tu. Nakoda hebat tu dihantam gelombang. Tapi nang kapal tak tenggelam. Tetap sampai ke pulau. Itulah rumah tangga sakinah. Rumah tangga yang digoncang badai. Tapi nakodanya tangguh. Aku laki-laki dia tak usah bantah cari-cari berkepanjang. Kau tidak mengelai bertangkah cari. Nakoda tu tak sekolah nakoda aku lah. Ya. Kalau nakoda aku dah itu kalimat yang kedua lah. Tapi begitulah. Kecuali boleh perempuan dikeluarkan dari rumah tadi bifahishatin mubayyinah, disebabkan dia berbuat fahishah. Dalam Al-Quran kalau bapak ibu baca Al-Quran, cari kata fahishah dan fahsyah. Cari dalam Al-Quran kata fahishah, jamaknya fahsyah. Carilah. Semuanya terkait dengan kejahatan, farad, kemaluan.
La taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Semua cobalah cari nanti kata fahisha atau fahsya selalu dalam soal kejahatan seksual. Ya. Maka ya'tina bi fahishatin bayyinah mubayyinah ini maksudnya kalau perempuan tadi di masa iddah yo datang ke laki-laki ke rumah tu. Terbukti masuk laki-laki ke rumah tu, maka kalau begitu usirlah dia dari rumah itu. Itu boleh. Kalau ada perempuan begitu di masa iddah, disuruh di rumah, nyocet ke laki-laki. Ada banyak kasus begitu ibu. Kalau ibu, kalau lah manung-manung surang, lah sudah bercakap jo suami pak. Mulai itu mencari kawan-kawan. Update status ikut tu pak. Update acuk ikut tu pak status itu. Baca di mantan. Itu celakunya update status ibu. Dibaca mantan. Awak rumah tangga sedang goncang, mantannya boleh tulo. Mulailah DM direct message ya. DM namanya itu. Mulailah curhat-curhat tu. Setan nyuarak sajadi-jadi begitu. Maka datanglah dia ke rumah atau mungkin janji tempat-tempat tertentu. Kalau istri di masa iddah begitu kelakuannya, usir dia dari rumah itu. Dan jangan pulang lagi. Tak usah rujuk lagi kalau begitu. Makanya ibu-ibu disuruh bertakwa tadi. Ittaqullah. Kalian selama iddah bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa? Tetap di rumah, tutup akses dari orang luar. Jangan biarkan orang luar menangguk di air keruh. Itu bahaya tuh ibu. Ibu kalau ada laki-laki, Masya Allah ibu. Kalau ada laki-laki punya istri, tunjuk perhatian ke ibu. Jangan percaya, 100% jangan percaya. Itu buaya kadang tuh. Dia punya istri, tunjuk perhatian ke istri orang. Jadi ibu percaya tuh. Buaya kadang tuh. Nyokunya ibu bekau tu percaya lah kamu. Ya. Orang punya istri perhatian ke istri orang kan aneh-aneh tuh. Istri aja lah perhatian, kenapa istri orang pula diperhatikan? Ibu dia tergiur tuh. Ya, enggak ada tuh perhatian dia tuh. Ada maunya tuh. Ya, maka ibu jangan buka akses untuk orang luar. Kalau ibu dalam masa iddah enggak boleh. Bertakwalah kepada Allah, dosa. Makanya ibu kalau ada yang bekerja di masa iddah, ibu dari rumah kantor, enggak boleh kebol. Sampai 3 kali haid tuh habis, atau 3 kali sucinya habis, atau 3 bulan kalau enggak haid lagi. Atau 4 bulan 10 hari kalau dia sudah ditinggal mati. Hanya boleh rumah kantor yang belum pensiun. Kalau bisa ambil cuti besar. Sampai 3 bulan, ambil. Kalau enggak, hanya itu batas ibu boleh tuh, kalau ada darurat. Ibu baru jando, baru lapar reuni langsung. Atau keterlaluan ibu kan? Baru jando baru. Lah, ikut acara reuni langsung. Acara reuni kok enggak tanggung-tanggung loh Pak di Brunei, di Singapura. Ibu keluar rumah itu aja enggak boleh keluar negeri pula ibu. Dosa ibu gadangnya tuh. Karena ada ibu-ibu ke Pak ketika punya suami rasa tak kabehnya Pak. Ada ibu-ibu ke, ya, sejak menikah sampai mati ya Pak kok, puta-puta di andale ya. Alah mati ya Pak kok, tipu Malaysia ni. Seakan-akan ibu kau ngecik alhamdulillah lah. Ya gitu ya. Habiskanlah iddahnya dulu, sabarlah dulu. Itu yang bertakwa namanya itu ya. Bertakwalah kepada Allah. Nah itu ketentuannya di ayat yang ke-1 itu. Ya. Ceraikanlah istri di waktu suci. Tidak
Tak boleh di waktu haid. Lalu hitung iddah. Supaya nanti tak lewat iddah, kita ingin rujuk, nanti susah. Dia bisa menolak, karena iddahnya dah habis. Dia boleh menikah dengan laki-laki lain kalau iddah dah habis. Maka hitung iddahnya. Selama di masa iddah, si laki-laki bertakwa. Caranya apa? Jangan usir dia di rumah itu. Itu takwa kita. Jangan usir dia. Tetap di rumah itu. Si perempuan yang diceraikan tetap berada dalam rumah sampai iddahnya habis. Kalau pulang di masa iddah itu ada yang baru di rumah tangga kita. Kira-kira begitulah bahasanya. Nah, itu ayat 1. Ya, ayat 1. Ibu ada pertanyaan dulu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah berumah tangga udah sekian tahun. Dia mempunyai katanya setelah itu dia ada kakaknya, anaknya meninggal, suaminya meninggal. Setelah itu karena yang istrinya ini kakaknya meninggal, suaminya juga meninggal dari kakaknya. Akhirnya diasuh sama teman saya ini, diasuh sama teman saya. Jadi otomatis itu tidak tinggal di sana, tapi dengan biaya segala biaya pendidikannya dia ada di Manado, seperti itu. Tapi di sebalik itu yang suaminya ini tidak setuju, sampai-sampai suaminya ini pergi dari rumah. Setelah itu beberapa lama berat biasa sampai sudah bertahun-tahun tapi tidak mengeluarkan surat-suratnya karena dia tidak menginginkan kalau dia tidak menginginkan hal itu maka dia tidak menginginkan maka dia tidak suka dengan kalau dia tidak suka dengan hal seperti itu maka dia tidak suka gitu. Dia nggak mau menceraikan gitu. Ya. Sementara yang diurusnya ini kan bagian dari keluarga istri. Jadi juga anaknya itu juga udah yatim piatu. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, begini Ibu. Anak yatim dia punya wali. Kalau seorang mati bapaknya atau bapak ibunya, maka itu anak yatim namanya kalau dia belum baligh. Ketentuan yatim dia punya wali. Siapa wali anak yatim? Bapak dari ayahnya. Itu yang bertanggung jawab. Tidak punya siapa-siapa lagi. Oh, jadi dia dengan baik hati dia merawat ini anak yatim ini. Suaminya tidak setuju. Menjadi masalah di rumah tangga. Kalau begitu, lepaskan anak yatim itu, pilih keutuhan rumah tangga. Karena anak yatim tanggungan semua umat Islam. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Semua orang yang salat masuk neraka, fawailul lil musallin. Kalau dia tidak peduli dengan anak yatim, maka bagusnya serahkan ke panti asuhan, ke dinas sosial. Jaga rumah tangga, wajib. Jangan ibu mengobarkan rumah tangga demi memelihara anak yatim. Karena anak yatim bukan tanggung ibu, tanggung jawab semua orang. Pertama walinya itu tanggung jawab. Kalau tidak ada wali dia memang tidak ada lagi keluarga, serahkan ke negara. Itu makanya negara punya undang-undang. Anak yatim, orang terlantar dipelihara, orang miskin, orang terlantar dipelihara oleh negara. Maka saran saya kepada ibu itu tetap rawat rumah tangga, tarik suaminya balik, minta maaf ke suaminya, lepaskan anak itu ke panti. Jangan di rumah kita lagi. Kecuali saya laki-laki, yang mati adik saya laki-laki, bapak saya udah mati, saya satu-satunya wali dia, maka itu tanggung jawab saya.
Saya walinya. Anak adik saya yang belum dewasa tu saya wajib kasih belanja, saya wajib carikan tempat tinggal. Tak boleh isteri saya menghalangi, dosa. Saya yang berdosa, itu tanggungan saya. Kalau ibu tak ada tanggungan, tak ada urusan anak saudara ibu. Walaupun tu saudara ibu, tapi ibu tak ada urusan ke anak saudara ibu. Jangan ke anak saudara ibu, anak ibu pun ibu tak tanggung jawab. Misal mati suami ibu, anak ibu tak urusan ibu, urusan walinya. Ibu habis iddah ibu, menikahlah, bawalah dengan suami baru, pergilah ibu dengan suami baru, anak tinggalkan aja anak. Iya. Cuman ibu nak tega, itu perasaan tuh. Kalau hukum tak begitu. Tanaman milik yang punya benih suami. Ibu lahan tak punya milik. Bahkan lahan pun milik petani. Ibu milik suami, tanaman milik suami. Begitu kaedahnya tu. Makanya kalau ibu mati suami ibu, anak ibu ketek-ketek, itu bu menikah tu ibu tinggal si anak ibu tak ada dosa. Contohnya apa tu Ashabul Kahf cerita dalam apa Nabi Musa dan Nabi Khidir minta minum ke satu kampung, tak dikasih minum, ada rumah hampir roboh, diperbaiki rumah itu. Kenapa rumah diperbaiki? Milik anak yatim. Milik anak yatim ini. Wa kana abuhuma salihan, bapaknya sudah mati. Ibunya dah pergi pula menikah. Itu makhluk yatim namanya, yang sendirian. Apa mati, amak diambil orang. Itu makhluk yatim. Tinggal awak surang leh. Itu makhluk yatim, ada walinya. Ibu tak walinya, ibu tak ada wali. Ya. Makanya ibu-ibu jangan sibuk, bahkan begini. Kalau ada perempuan mati suaminya, anaknya masih kecil-kecil, lalu dia menikah habis iddah, lalu lebih sibuk dia mengurus anak ketimbang suami, berdosa perempuan tadi. Kenapa? Dia punya kewajiban ke suami, bukan ke anak. Ya begitulah perempuan aturannya. Makanya laki-laki yang bertanggung jawab. Kecuali kasus itu anak adik saya. Tapi kalau anak adik ibu tak ada urusan. Rumah tangga nomor 1. Kasihkan ke panti. Jaga rumah tangga kita. Jangan berantak ke rumah tangga kita. Begini juga ibu. Ada laki-laki itu sebahagian yang tidak nyaman ada orang lain di rumahnya. Ada. Pokoknya kalau ada orang di rumahnya pun tak nyaman selalu Pak. Mungkunya tak belok selalu Pak. Karena memang rumah itu tempatnya mencari ketenangan. Tak tenang di rumahnya surang lah. Kamakan kau menggadu aja. Kalalok kau menggadu aja. Apalagi anak-anak lah kan namanya. Nyo ingin lo menikmati ketenangan hidup dengan istrinya. Mohon Pak di rumah Pak begitu Pak. Apa kalau di rumah berdua saja ibu Pak? Itu ala kadar saya itu Pak pakaian. Bebas di rumah awak. Kamu ke di rumahmu kadang nak baju pula Pak. Aku ada orang pergi bawa angin pakai baju 24 jam dan kurang nyaman nak jadi begitu. Itu makanya adab ke rumah orang kalau bertamu tak boleh lebih 3 hari. Walaupun di sana tak boleh lebih 3 hari. Karena mengganggu kenyamanan yang punya rumah. Ikut sebulan di rumah di sana. Beku apa pulang dia bercakap suami isteri beku teman yakinlah kamu. Ya. Alun makan minum leh. Alun kulkas labis si sedonya. Alun kenyamanan awak nak dapat leh. Istirahat orang tak bisa leh. Atau makuk dibatasi 3 hari tu Pak. Nabi ketika hijrah ke Madinah menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai rumah Nabi siap. Nabi kasih waktu 3 hari, siap tak siap rumah saya pindah. Itu di waktu hijrah Nabi begitu menumpang di rumah Abu Ayyub orang Madinah. Dan betul hanya 3 hari Nabi di rumah Abu Ayyub lalu pindah ke rumah beliau.
Itu kaidahnya tidak boleh bertamu lebih 3 hari itu. Karena Nabi di rumah Abu Ayub menumpang hanya 3 hari saja. Maka ibu kalau pergi kama-kama, kalau kasinggah ke rumah dusana, tidak boleh lebih 3 hari. Walaupun kecil dusana ibu, siko salah, tidak boleh. Cari penginapan lain. Jangan menumpang situ. Ya. Saya, ibu, istri saya, adiknya 2 perempuan kuliah di Padang ni dulu. Tidak ada yang tinggal dengan saya. Tidak. Mereka kos. Oh, kurang belanja, kurang uang, bantu. Dan bapaknya, mertua saya mengatakan, jangan tinggal dengan kakakmu. Nanti ribut dia dengan suaminya. Itu kata mertua saya begitu. Iya. Iku hampir tahunnya kuliah menumpang di rumah awak. Aku tak nyaman ni kalau tu Pak Ibu. Itu makuk bercakap suami isteri betul tu. Seperti kasus tadi itu. Kalau begitu pilih rumah tangga kita. Itu tak kewajiban kita. Yo kalau ndaknya ceraikan, berarti tidak bercerai apa lagi? Yo kalau jatuh cerai itu kalau 4 bulan atau 6 bulan sesuai taklid nikah dulu, dia ndak mendatang ibu, ndak kasih belanja lahir batin nafkah, dan ibu ndak reda. Kuncinya itu. Kalau ibu ndak reda baru jatuh talak. Tapi kalau ibu happy sih ndak masalah lah. Ndak pulang mana apa setahun dah baan. Biasanya apa aku menghilang sih setahun. Tapi ibu ndak masalah ibu loh. Tak ada masalah lo nak pulang dah baan lo. Ancak lah jauh ibu itu. Yang mana tahu kok betul ibu tu. Tiba-tiba setahun tu nya pulang mencogoknya, dia terima lah. Masih suami isteri, masih. Masalahnya kalau bercerai itu kalau ibu tak reda selama tak dikasih nafkah tadi. Kalau ibu reda, ibu punya penghasilan, ibu punya nafkah, punya harta, tak tergantung ke suami. Tak ada masalah. Apa aku ado nak menambah ke ibu loh. Ya tu tak masalah loh. Adonya ndak ado sama ndak ado saja. Ya. Ado lah cedok apa-apa kok. Ado ndak adonya sama ndak ado saja. Hilang apa kau 1 tahun. Ibu happy. Tak ada ibu masalah loh. Ndak bercerai namanya tu. Masih suami isteri namanya tu. Karena dia tak mengatakan cerai. Dia menghilang aja tu. Kecuali dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan pulang lagi. Katanya begitu. Maka tunggu 4 bulan. Kalau tidak pulang dia 4 bulan, cerailah. Iyalah kalau itu jatuh talak tu. Demi Allah dia tidak akan pulang lagi. 4 bulan tunggu. Tidak pulangnya cerai tu. Ya. 4 bulan 3 kali haid, ibu boleh menikah lagi tu. Ya. Kalau cerai. Oh iya. Ya nak bercerai tu. Dia dah lama dah pulang apa kok. Tu mencogoknya pulang. Tu malu ibu jadi tangga. Tu isi pintu. Tak payah pada lu sana tu. Tu tenda sedanya tontok semua tu. Masih belum diceraikan. Kecuali dulu dia bersumpah. Tu Ella namanya tu. Kalau bersumpah dia pulang bayar kafarat sumpah. Baru boleh. Ngantuk saja. Itu makanya apa-apa kau bercakap je ibu kalau pergi di rumah tu antuk-antuk saya pergi. Jangan ngecek-ngecek saya. Hilang siapa? Enggak 1 minggu, 2 minggu. Tapi kau putar pengana balik. Kalau apa talongsong ngecek demi Allah dia enggak balik lagi. Tu pergi. 1 minggu tu pulang, kecek ibu antum tah nak balik dia. Akan malu dah pak tu. Antuk saya pergi. Kau cogok saya pulang. Ya dah. Ibu jadi tolak lah. Tak boleh. Kecuali tadi ibu tak reda atau ibu mengadu ke pengadilan. Oleh pengadilan nanti dicabut nikahnya namanya pasah. Tak boleh pulang lagi itu. Ya, kalau tak ada begitu, tak ada pula kata cerai. Dan ibu selama tak dikasih nafkah, tak didatang itu, ibu tak ada masalah juga.
Banyak ibu-ibu kok ibu ditinggalkan suaminya, Pak. Tak ada masalah dia tu. Makin glowingnya, Pak. Justru ketika punya suaminya kusui mana. Ketika lapar ya Pak tu glowing. Aku ada pamiho di kampung Pak, kalau ingin tahu jo rancak istri ceraikan. Nyolah jadi jandu nyo santiang merawat diri Pak. Ajo awak ko katiak dasar cabi dasar katiak cabi je pakai. Ya kan. Cubalah jandu lah tu. Memang begitu Pak. Jadi itu masih suami istri namanya ibu tu. Pulang aja lah. Tak ada masalah. Dia buat malu di tetangga. Dia kau malu ibu di tetangga tu itu. Ya. Awak rumah nama. Oh. Begitu tu. Ya. Ini apa-apa tu citung tu ibu. Ini karyangok 3 hari itu. Jadi kau pulang lagi. Tu nyapai tu. Tak kalamu lah tu. Cogok tu. Ya, tak kalamu lah. Saya boleh ibu kamu. Tak karya yang apa kalau. Itu makanya apa-apa kalau baik jangan mengecek untuk saya. Itu beko 2 hari 3 hari itu telepon dia anak apa tu. Pak, lima apa? Pak di luar. Pulang malam, malam aja. Berarti amaknya menyuruh tu. Kalau pulang lagi Pak, malam amaknya menyuruh tu. Pasti amaknya tu. Ada cerita ndak lah. Itu. Tapi kalau 3 hari ndaknya telepon dia anak apa pulang salah Pak le. Ndak kanyo telepon ibu tu. Apa tu jadi gelandang apa pulang salah gitu. Oh betul lah. Silakan ibu. Sudah terlanjur bersumpah. Kafaratnya beri makan 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Jadi suami ibu lah pernah bersumpah dulu demi Allah ya, dan nak pulang lagi. Pakai demi Allah. Kalau begitu wajib dia berkafarat puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin atau memerdekakan budak. Terserah mau pilih yang mana dia. Ya. Itu makanya aja bersumpah tadi, pai saya rumah tu sumpah-sumpah loh. Itu aturannya begitu, ya. Ya Ibu. Ya. Siapa yang menjapui? Tak ada japui-japui. Kalau nyoba cakap suami istri, pulang saja. Untuk apa dijemput? Tak ada jemput-jemput. Kalau kita bertengkar suami istri, lalu kita ingin memperbaiki diri kita, pulang aja lah. Itu urusan internal aja. Tak perlu orang lain. Dan tak perlu pula mendoa. Ada pula kebiasaan untuk mendoa dulu. Panggil kita tetangga mendoa dulu. Tu Allah mendoa-doa. Lama-lama hari sih mendoa tu mah. Ya tu. Yalah 2 minggu hilang. Doa dulu. Panjang doa beko tu. Pulang kato dulu. Ya tu. Ya panjang doa tu mah. Maka tak ada doa-doa lah. Rujuk tak ada, kalimat-kalimat rujuk tak ada. Ibu pulang aja lah. Walaupun kalau di kantor tua ada pula kalimatnya. Saya rujukkan engkau dengan si fulana. Ada pula. Tapi itu tidak wajib. Selama di masa iddah, itu makanya ibu disuruh di rumah tadi, kuncinya di situ. Selama ibu di masa iddah, itu rujuk datanglah. Itu maka namanya rujuk pulang. Ya. Itu aturannya tuh. Nah, macam dah, Ibu? Ya. Kalau sudah habis iddah ibu boleh menolak dan boleh menikah dengan laki-laki lain. Hak ibu. Cuma aku hitung iddah tadi. Kalau panjang masalah jadinya. Itu makanya katalah hitung iddahnya. Awak ala bidah.
Awak berkarya tak balik? Nikah baru. Akad nikah baru. Pakai saksi, pakai wali balik, pakai mahar balik. Dia yang kedua ko ibu nangian apa nya lai bajetnya lai. Karena nyo na perlu ibu. No perlu ibu kini itu. Anak daya tawar tinggi. Maka nanti kalau lah nikah kedua tu, idah ibu lah habis. Nyo nio jo ibu. Iyo keceknya, buat sujud mungkin menangi-nangi nyo. Itu ibu dah tinggi daya tawar ibu namu tu mah. Tolong manfaatkan dengan baik. Kok kayo jo menikah, apa jale-jale deh. Satu, ATM kambo sadonya. Mahar. Ya bikin aturan deh. Ibu lah punya daya tawar tu. Tu makanya di masa idah tu detong idahnya aku terlongsong habis beko, tak bisa balik-balik aja long. Akad nikah baru balik ya memang begitulah. Mang ada apa aku cerita banyak apa aku lah dipercarai kan, mau nangi-nangi ke istriku minta pulang balik. Menangi-nangi ibu. Yo mana menangi-nangi, itu ibu pergunakan dengan baik kesempatan tu. Ibu punya daya tawar nama tu mah. Aku iyo kembali udah 1, 2, 3 sampai bikin catatan. Kalau melanggar, out, silakan. Ya ini perlu deh. Ya selama ibu kan belajar rumah tangga kalau apunya semena-mena, mungkin banyak laki-laki begitu. Akhirnya bikin aturan itu makanya kata Allah tadi dengan bercerai itu boleh jadi rumah tanggamu diperbaharui. Itu rahasianya tuh. Bu kalau bercerai ibu lah punya pengalaman dia nyo. Ala bisa membuat apa leh strategi leh. Ba supaya nyo biji jinak. Ba memacam kuduknya. Itulah. Atau makanya kata Allah bercerai itu untuk memperbaharui urusan rumah tangga. Ada orang bebuk setelah bercerai itu justru rumah tangganya menjadi lebih baik. Karena tadi punya komitmen lain di rumah tangga tu leh. Ya. Ada Bapak Ibu. Nyapa aku suka kalau 2 malam. Ya, menafkah ndak karajo mancing-mancing saja. Ya dah. Cerai. Baga abu ke bercerainya. Yo memang tak lodo guncangnya bercerai dah. Mambana-bana pak ko marangi-rangi merengek-rengek minta pulang. Itu tadi nyobi aturan. Kok kayo jo pulang berubah lai. 1 nak boleh kalau 2 malam. Mulai maghrib sampai pagi di rumah. Ya juga jale-jale. Bikin catatan. Waduh saksi. Akhirnya rumah tangga itu berjalan dengan baik. Karena ada komitmen setelah bercerai yang tadi. Ya. Nyapa aku ada yang liar ibu. Kalau yang jinak-jinak beliau aman lah. Kau tak masalah lah. Iko tak ada yang tangkap untuk lo. Ada apa aku liar. Pulang bak katuinyo. Pai bak katuinyo. Tak ada ibu bisa mendeteksinya lo. Itu yang begitu tu sulit nanti ibu. Anak kadang tak nyotanyo. Belanja tak nyo perhatian. Rumah tak nyo perhatian. Ada yang begitu. Bercerai. Dirujuk kedua itu nanti pada masa itu ada daya tawar lagi tu. Kau ka pulang je udah. Tolong pelu ikhwah. Aku kiyo. Kerajak bercerai itu. Ancak. Ada hikmahnya bercerai itu. Itu makanya kata Allah itu tidak buruk bercerai itu. Kamu kan tidak tahu, boleh jadi perceraian itu membuat rumah tanggamu menjadi diperbaharui kembali. Gitu. Itulah. Ya. Jadi tolong hitung idah tu. Tapi ibu kalau habis idah tu boleh menolak. Tak berdosa leh. Idah habis. Ndak leh dah dan kau yudah yo ndak leh. Dan kau mencari yang cocok yang baru leh. Kata. Alam mau cuba juda selama kau macam itu keadaan. Nyo idah habis kau, boleh buat ngecek situ. Kata. Boleh sih ibu tolak mentahnya. Ibu tolonglah. Ya ba ale ambo lah dulu ya macam-macam kecapak tu lunak aku tu mah jalan dapik lah ibu dia. Kalau ibu lah tak yakin tak bisa le tolak saja. Ndak le pak ya. Ala cukup lah rasanya ya. Biarlah ambo mencari yang baru lah ya. Biar jadi pelajaran dia besok. Gitu. Walaupun ibu mungkin tak lupa sobok jodoh sudah tu loh. Itu. Tetapi bisa ibu tolak. Tapi di masa idah jadi tolak.
Tak boleh. Atau aku disuruh rumah tadi tu selama di masa iddah tadi. Nah, itu. Masih ada? Ibu, terakhir silakan Ibu. Suami istri bercerai. Hah? Bertengkar, ya. Oh, ini bertengkar hebat nih. Lalu kata si istri, "Den caren udahnya." Hah? Oh, dia minta cerai. Sedangkan diceraikan aja enggak apa-apa. Nya bercakap kah. Tapi kecil isi dan caren udah dan talak udah, enggak apa-apa. Enggak ngefek. Hah? Yang suami ya cakap dan caren kau je, selesai. Walaupun nanti ada memang dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, nanti kita bahas ayatnya, di pengadilan ada saksi 2 orang baru sah. Gitu. Tapi kalau secara hukum fikih klasik, kata cerai itu bercanda pun serius. Apa bagaranya? Bu, talak ibu ya bagaranya. Jadi itu. Kalau suami yang mengatakan, kalau isteri tidak, walaupun tiap hari ibu mentalak kami, tidak apa-apa, talaklah. Tiap mencogok apa aku dan talak udah. Lain mencogok dan talak udah, talaklah. Karena haknya tidak di ibu, haknya di kami. Boleh. Yang penting jangan iddahnya habis. Kalau iddahnya habis boleh aja, tapi tidak rujuk namun dengan akad nikah baru. Iddah habis. Gitu. Tapi yang minta cerai itu tidak boleh. Kalau tidak syar'i alasannya. Kalau hanya sekadar soal misalnya nafkah, soal itu tidak boleh minta cerai ibu. Yang boleh minta cerai itu mungkin nafkah tidak dikasih 100%. Atau mungkin dia sudah murtad. Atau mungkin dia KDRT yang mungkin tak tahan ibu lagi. Sudahlah, minta cerai. Tapi kalau mungkin belanjo kurang, ibu minta cerai. Tak mencium aroma surga. Tapi begitu. Oh mungkin dia nyo tak semayang loh. Nyo tak salat loh. Urusan dia. Jangan ibu minta cerai. Tak boleh. Oh dia tak salat urusan dia. Dosa suami ibu dah akan ditanya. Ibu ingatkan aja, tapi jangan minta cerai. Yang minta cerai itu kalau memang hak ibu tidak bisa lagi tunai. Misalnya mohon maaf nih, apa kok memang lah sakit barik, tidak bisa bagi ibu nafkah lahir batin. Bolehlah minta cerai. Ibu masih muda baru. Apa aku mungkin mohon maafnya tiba-tiba saya impoten misalnya. Ibu masih muda. Kebutuhan ibu ada, ya sudah, tak apa-apa. Itu boleh, tidak terhalang mencium aroma surga itu. Nah. Tapi kok kaki apa kok berbangun aja minta cerai. Lagi reksona. Ya. Itu kadang-kadang gara kaki bangun minta cerai tak boleh itu. Siasati dah. Gitu. Kecuali bangunnya kok memang tak tanggung lagi. Satiok mendakitnya ke ibu muntah-muntah. Satiok mendakitnya ke ibu muntah-muntah. Ibu takut tak maksimal melayani apa tu. Takut ibu berdosa, boleh minta cerai. Lah diubek badan apa? Aku memang bangun tak tanggung. Ada memang orang penyakit begitu ibu. Ada satu-satu tu. Nak kamari diubek bangun kau yang tak tanggung ibu. Ibu takut berdosa. Sebab satioknya mendakik ke ibu muntah-muntah. Kalau begitu minta cerai lah. Tapi kok lele bisa jorek sona, gak taban saya sona tu. Tak boleh. Tangan ibu suruh-suruh je bercerai anak ibu. Itu masalahnya tak boleh curhat ke ibu lah. Kalau bertengkar dengan istri, curhatnya ke hakim. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari orang bijak. Orang bijak tu hakim tu ayah biasanya. Ambo kalau bercakap je isteri ambo tak boleh kamak. Kapak. Bo kalau kamak ibu tadi.
Itu cara itu mah. Ambo bercakap je isteri ambo datang ke mak ambo. Ngang. Cakap. Ngang. Ambo cerita ni isteri ambo modeko perangainya modeko maaf. Pakai cia mak ambo. Kalau dia dulu dah kecil jam dia. Tak dia nyawa. Tu balik mak ambo tinggal dah dia. Kau ni cari ni kau. Kamu dor. Itu cak mak tu. Yo betul caknya tu. Pasti betul caknya. Sebabnya tak ingin anaknya kau susah lo. Anaknya kalau susahnya susah lo. Cari lagi. Mudah rumahnya. Banyak dia. So bagi dapat yang. Tu caknya. Itu kalau lama tu tu. Tapi kalau kapak enggak datang bawa kapak bawa mengang cakap. Cari apa cakap apa. Saya cakap. Yo isteri ambo. Ambo cerita lah perangai isteri ambo. Okey siapa ambo? Kok cuy itu amang lagi di sudah dia. Ulang-ulang lah. Amang lagi itu lagi. Kiranya apa ambo kalau 10 tahun merasai dia ambo. Punya tahan. Tu. Atau kalau kapak lapang padang pulang lah. Nyo samo sih ang ganti beko ndak kabar ubah situ beko tu. Nyo kesin saya beda tu. Isi samo dalam ni. Atau kalau kapak tu. Ya. Kalau apa curhat kami tua ambo yang padusi itu, ambo kecen perangai anaknya model kecil amak itu. Dulu anak dia tak pandai begitu loh. Sajak joang rumahnya begitu mah. Awak ni salah. Ayo dibuka. Nyobela anak begitu mah. Tapi kok kami tua laki-laki yang datang mengadu perangai anaknya tu, Pak perangai anak Pak modekuan. Pakai siapa itu? Dan kan tidak taluk di den, maka ada nagian kanggonya. Kok taluk di den cat ada rawatnya. Kecil dia namanya taluk dia ngan terus pulanglah ada apa. Ini yang mang situ di rumahnya. Ibu-ibu kok Pak mang situ Pak. Apa tukar bana casing saya tukarnya. Yang sasak dadu apa kat tak beda doh sama. Ayo loh. Atau maka apa-apa kok banyak jantungan mati itu. Rata-rata apa kok mati jantungan ibu ya? Iya. Dadu kok sasak. Buang dadu ke hari itu. Ya. Rata-rata tu. Ya tu makanya apa kok mang didulukan mati. Makanya jandul lebih banyak pada duda di dunia ke ibu banyak. Iku mungkin separuh lah jandul mungkin. Ya tu. Menjando banyak. Tak jando ke ibu? Apa kok banyak jando? Apa kok jando banyak? Satu, memang Allah bijaksana. Sebab apa-apa kok sengaja dimatikan dulu. Sebab kalau apa kok istrinya mati dulu, nyo susah hidup ibu, tak terawatnya lo. Apa kok kalau istri mati rusuh bantunya ibu. Ibu macam ni Pak. Iya. Tapi kalau ibu mati, suaminya golowin mereka tu. Icin berkiliknya tu. Yang kedua, maka apa kau capit mati, dek sasak dado tadi tu. Awak sekalimat mengecil, paknya 2 jam tak berhenti dah Pak. Itulah memberi sasak dado kami tu. Itu makanya apa-apa cak mano-mano sudah semayang kan. Tak berzikir lo tu. Salah banyak. Jadi ibu kira apa-apa kau sudah sembahyang tu berzikir mana-mana tu tak berzikir dah tu. Tado sasak tu. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dah manfaat. Ayat 1 baru ya. Sampai 7 ya. Nanti ayat 2 sampai berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.